Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan saya Fatur Rahman. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang definisi himpunan, notasi himpunan, dan operasi himpunan. Beserta penjelasan himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Untuk itu, simak video pembelajaran ini, dari awal hingga akhir, agar pemahaman kalian utuh. Sebelum kita memahami materi pada video pembelajaran ini, coba kalian sebutkan contoh-contoh dari hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Sebut saja ada sapi, kambing, kelinci, kuda dan yang lainnya. Kumpulan hewan-hewan tersebut bisa kita sebut sebagai himpunan hewan herbivora. Bagaimana kalau himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf B? Lalu, bagaimana cara menuliskan himpunan yang tidak memiliki anggota? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita ketahui jawabannya pada video pembelajaran ini. Mari kita simak ulasannya di video ini. Baik, sekarang kita pelajari tentang pengertian himpunan. Apa itu pengertian dari himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya anggota di dalam himpunan tersebut. Jadi, himpunan memiliki anggota yang sudah jelas. Tetapi, kalau bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Coba, kalian perhatikan contoh berikut. Manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? 1. Himpunan hewan berkaki 2. Himpunan bilangan asli. 3. Himpunan lukisan yang bagus. 4. Himpunan orang yang pintar. Bisakah kalian membedakan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Contoh 1 dan 2 merupakan himpunan, sedangkan contoh 3 dan 4 bukan himpunan. Buat yang masih bingung, begini alasannya. Pada contoh 1, hewan berkaki 2, kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki 2. Misalnya ayam, bebek, dan burung. Semua setuju, kalau hewan-hewan tersebut berkaki 2. Hewan berkaki 2 memiliki definisi yang jelas sehingga contoh 1 merupakan suatu himpunan. Untuk contoh 2, bilangan asli. Kita akan memiliki pendapat yang sama tentang bilangan asli dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semua setuju, kalau itu anggota-anggota dari bilangan asli. Jadi, bilangan asli memiliki definisi yang jelas sehingga contoh 2 merupakan suatu himpunan juga. Sekarang kita lanjutkan pada contoh 3, lukisan yang bagus dan contoh 4, orang yang pintar. Keduanya tidak memiliki definisi yang jelas dan tidak dapat diukur. Kata bagus dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang, misalnya tidak semua menganggap lukisan yang bagus dan orang yang pintar. Begitu juga untuk lukisan yang bagus dan orang yang pintar memiliki alat ukur yang berbeda. Sehingga, lukisan yang bagus dan orang yang pintar merupakan bukan suatu himpunan. Jadi, pada contoh 3 dan contoh 4 bukan merupakan suatu himpunan. Baik, sekarang kalian sudah tahu kan, perbedaan himpunan dan bukan himpunan. Kita akan lanjutkan dengan mempelajari bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Sebelum kita pelajari tentang menyatakan suatu himpunan, kita pelajari terlebih dahulu tentang aturan cara penulisan himpunan. Tata cara penulisan himpunan sebagai berikut. 1. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya huruf A besar, B besar, C besar, atau sampai dengan Z besar. 2. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. 3. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya pakai tanda koma. 4. Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut dapat digunakan tanda titik-titik. 5. Notasi epsilon dibaca anggota dari. 6. Notasi bukan epsilon dibaca bukan anggota dari. 7. Notasi banyaknya anggota dari suatu himpunan dengan huruf N kecil, misal N dari himpunan A dibaca banyaknya himpunan A. Kita lanjutkan pada materi menyatakan suatu himpunan. Perlu diketahui menyatakan himpunan, terdapat beberapa cara untuk menyatakan suatu himpunan yaitu 1. Menyebutkan syarat-syaratnya atau menggunakan kata-kata. Misalnya, himpunan A merupakan bilangan asli kelipatan 3. Atau misalnya lagi, himpunan B merupakan bilangan bulat positif antara 15 dan 23. Perhatikan dari dua pemisalan ini, di dalam kurung kurawal hanya menyebutkan syarat-syaratnya atau menggunakan kata-kata untuk menyatakan dari dua himpunan tersebut memiliki anggota-anggotanya.
Untuk menyatakan suatu himpunan yang kedua, menyebutkan anggota himpunan. Untuk cara ini Anda bisa menuliskan anggota himpunan di dalam kurung kurawal dan dipisahkan oleh tanda koma. Misalnya, himpunan A merupakan bilangan asli kelipatan 3, bentuk himpunan ini masih dengan menggunakan syarat-syarat atau menggunakan kata-kata. Apabila dinyatakan dengan menyebutkan anggota himpunan, maka himpunan A memiliki anggota 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kita coba dengan pemisalan kedua. Himpunan B merupakan bilangan bulat positif antara 15 dan 23, bentuk himpunan ini masih dengan menggunakan syarat-syarat atau menggunakan kata-kata. Apabila dinyatakan dengan menyebutkan anggota himpunan, maka himpunan B memiliki anggota yaitu 16, 17, 18, sampai dengan 22. Selanjutnya menyatakan suatu himpunan yang ketiga yaitu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan himpunan dengan cara ini yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Misal, himpunan A merupakan bilangan asli kelipatan 3, jika diubah dalam notasi pembentuk himpunan menjadi seperti ini. Dan dibaca, himpunan A merupakan himpunan setiap X sedemikian rupa sehingga X lebih besar sama dengan dari 3, di mana X anggota bilangan asli kelipatan 3. Pemisalan kedua, himpunan B merupakan bilangan bulat positif antara 15 dan 23, jika diubah dalam notasi pembentuk himpunan menjadi seperti ini. Dan dibaca, himpunan B merupakan himpunan setiap X sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari 15 dan lebih kecil dari 23, di mana X anggota bilangan bulat positif. Pemisalan yang ketiga, himpunan C merupakan bilangan prima kurang dari 15, jika diubah dalam notasi pembentuk himpunan menjadi seperti ini. Dan dibaca, himpunan C merupakan himpunan setiap X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 15, di mana X anggota bilangan prima. Baik, itu tadi tentang materi menyatakan suatu himpunan. Jadi untuk menyatakan suatu himpunan dengan cara, yaitu, 1. Menyebutkan syarat-syarat atau menggunakan kata-kata. 2. Menyebutkan anggota himpunan. Dan 3. Notasi pembentuk himpunan. Berikutnya, kita akan lanjutkan tentang istilah-istilah penting yang ada dalam himpunan. Simak terus video ini sampai akhir. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang materi himpunan, kalian harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah penting yang ada dalam himpunan. Apa saja ya istilah-istilah penting yang ada di himpunan? Istilah-istilah penting di himpunan, yaitu, himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S besar. Misalkan, himpunan A yang memiliki anggota-anggotanya, yaitu Maret, Juni, Juli, Agustus. Maka, yang memungkinkan himpunan semesta atau himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan untuk himpunan A yaitu, himpunan nama-nama bulan dalam satu tahun. Jadi, himpunan S atau himpunan semesta untuk himpunan A adalah nama-nama bulan dalam satu tahun. Kita coba pemisalan yang kedua. Misal himpunan B dengan anggota-anggotanya 3, 5, 7, 9. Maka kemungkinan, kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan S, himpunan bilangan ganjil dengan anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Atau himpunan S, himpunan bilangan asli dengan anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau himpunan S, himpunan bilangan caca dengan anggota-anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari ketiga himpunan tersebut memuat semua anggota himpunan B, maka ketiga himpunan tersebut kemungkinan sebagai himpunan semesta dari himpunan B. Tetapi tidak untuk himpunan S, himpunan bilangan prima dengan anggota-anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Hal ini dikarenakan ada anggota B yang tidak termuat pada himpunan bilangan prima, yaitu 9. Jadi himpunan bilangan prima bukan himpunan semesta untuk himpunan B. Pembahasan himpunan semesta ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi benda-benda atau objek-objek serta mengelompokkannya ke dalam bentuk yang tepat. Tentu saja ada banyak soal lainnya yang tidak kalah relevan untuk membahas himpunan satu ini. Himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan angka 0 yang dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya.
Misal, himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka himpunan B tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis himpunan B sama dengan kurung kurawal dengan tidak ada anggotanya atau himpunan B sama dengan angka 0 yang dicoret. Ingat, himpunan kosong tidak ditulis seperti ini penulisan yang salah, karena himpunan seperti ini, himpunan yang mempunyai anggota yaitu 0. Selanjutnya, himpunan bagian. Jika setiap anggota dari himpunan A juga adalah anggota dari himpunan B, maka A merupakan himpunan bagian dari B atau A subset B, maka dinotasikan seperti ini. Misal, himpunan P dengan anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3 dan himpunan Q dengan anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena setiap anggota himpunan P adalah anggota dari himpunan Q, maka himpunan P subset himpunan Q. Pemisalan yang kedua bukan himpunan bagian. Misal himpunan Q dengan anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan R dengan anggota-anggotanya yaitu 4, 5, 6. Karena terdapat anggota himpunan Q yang bukan anggota dari himpunan R, maka himpunan P bukan subset himpunan Q atau himpunan P bukan himpunan bagian dari himpunan R. Baik, itu tadi materi yang dapat disampaikan pada kesempatan video pembelajaran kali ini. Untuk materi operasi hitung himpunan, kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.